pihak Polri, siapapun itu, di mana tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum. Tadi kita saksikan bersama Pak Bambang Wijayanto, seorang pejabat negara ditangkap ketika baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan penangkapan juga dipertontonkan di sana, tangan Pak Bambang di borgol dengan kesewenang-wenangan tadi. Karena itu kami atas nama lembaga tentu akan bersikap terhadap apa yang telah dipertontonkan dan dilakukan oleh pihak Polri. Dan teman-teman sekalian, di depan teman-teman juga berkumpul para tokoh masyarakat, baik itu dari NGO maupun dari ormas-ormas keagamaan yang merasa peduli melihat adanya kesenangan dalam penegakan hukum. Karena itu kita minta dari perwakilan para tokoh, ini ada juga mantan pimpinan, ada yang tidak bisa disebut namanya, baru sebagian kecil, mungkin 1%, yang tidak dapat tempat duduk, itu masih ribuan, yang juga masih banyak, yang peduli terhadap upaya penegakan hukum yang beretika dan juga pemberantasan korupsi harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Baik, kami persilakan Pak Pandu dan Pak Zulai mewakili pimpinan KPK, dia akan disampaikan sikap lembaga. Kemudian juga saya minta Pak Eri mungkin nanti bisa menyampaikan, atau Pak Sota, Pak Yasin mewakili tokoh-tokoh yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Pak Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan KPK dan para mantan pimpinan KPK, para tokoh masyarakat yang jumlahnya cukup banyak, teman-teman media sekalian. Pertama-tama tentu saja ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada para pendukung untuk menguatkan semangat kami agar KPK tetap dan bisa bekerja sesuai dengan namanya. Saya akan membacakan pernyataan sikap resmi KPK. Pertama, KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap seorang dan KPK Bapak Bambang Wijayanto. Kedua, jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK, sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus B adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Polri tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kelompok tertentu. Keempat, kami mengajak masyarakat bersatu melawan korupsi. Dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi.
Ada yang ditambahkan Pak Zul? Mungkin. Baik, kita juga ingin mendengar bagaimana sikap atau perasaan dari para tokoh yang selama ini ikut bergerak untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang lebih baik dengan berjalannya pemberantasan korupsi dan terus menerus. Mungkin Pak Heri bisa. Saya sangat prihatin karena bangsa ini ternyata tidak pernah belajar dan sangat mudah lupa. Saya menyesalkan sekali ada kelompok orang yang mencoba menguji perhatian mereka dengan cara yang menurut saya sangat tidak beradab. Dan saya sangat tidak paham apa yang dilakukan mereka. Justru dengan seperti ini KPK akan menjadi semakin kuat. Dan ketidakpahaman saya kemudian saya alamatkan kepada saya sendiri, apakah saya yang bodoh atau mereka cerdas. Mestinya kan mereka berpikir apa sih dampaknya, ada analisa risiko, ada assessment bagaimana kalau langkah ini dilakukan, langkah ini dilakukan. Mestinya ada assessment seperti itu untuk sebuah institusi sebesar Polri. Dan saya menyayangkan kalau ada oknum-oknum petinggi Polri, dan saya yakin banyak yang tidak setuju dengan langkah ini. Dan saya punya banyak teman polisi yang berpikir lebih dan lebih waras. Saya pikir tidak sependapat dengan langkah mereka. Oleh karena itu saya mengimbau kepada pimpinan Polri segera menuntaskan masalah ini, jangan memperpanjang. Kita menghadapi banyak persoalan yang harus kita selesaikan, bukan hanya korupsi. Korupsi satu hal yang biasa bersama. Tapi janji-janji para pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, saya pikir jauh lebih susah dan menyelesaikan masalah penangkapan Bambang Wijoyanto yang tidak beradab itu. Dan itu hanya cukup hanya dasar. Dan kepada Presiden Jokowi saya mengimbau dengan sangat hormat, dengan segala hormat untuk bertindak tegas. Mari kita belajar dari Presiden yang lalu, yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju boleh mengintervensi hukum ketika itu sudah sampai pada proses peradilan. Tapi mengoreksi bawahan yang diperkirakan menyalahi prosedur, saya kira itu kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin harus mengoreksi apabila jelas bawahannya melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi saya pikir kita tidak cukup punya waktu untuk berselisih terlalu lama. Saya kira ketegasan para pemimpin kedua pihak, KPK, kepolisian, terutama Presiden Jokowi, itu sangat dibutuhkan agar supaya kita tidak buang energi dan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahwa polisi memiliki bukti kuat Pak Bambang Wijoyanto salah, silakan diproses. Tapi ada proses yang beradab, ya. Ada proses yang tidak harus seperti. Saya yakin Bambang Wijoyanto bukan teroris, bukan penjahat, bukan pembunuh. Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Itu yang kami protes keras. Kami tidak memperlakukan bahwa dia dipersalahkan dengan kasus lama. Mari kita sama-sama buka, kita berpikir jernih berdasarkan fakta dan data. Tapi jangan dibikin-bikin, difabrikasi, jangan direkayasa. Saya kira ini akan kembali dampaknya kepada kepolisian sendiri sebagai institusi, dan itu menyayangkan karena kepolisian itu kan bukan milik para petinggi polisi. Kepolisian itu milik kita semua, dan kita ingin melihat polisi yang lebih baik. Terima kasih Pak Heri. Saya kira Pak Heri bisa mewakili mantan pimpinan KPK yang juga ikut membangun KPK. Kita ingin mendengar juga dari tokoh yang lain. Ada Profesor Saldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, paginya 1-2 hari belakangan saya sudah mendengar akan ada peristiwa ini, tapi tidak yakin saya dalam suasana seperti hari ini.
Tapi kebetulan tadi saya ke Jakarta, sampai di Jakarta diberitahu bahwa suasananya Mas Bambang ditangkap dan segala macam. Dalam menalar saya yang sederhana dengan peristiwa hari ini. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang, Presiden menurut saya harus segera membuat pernyataan bahwa tidak boleh seorang pun menggunakan institusi kepolisian untuk merusak hubungan antar lembaga. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, yang harus dipastikan oleh Presiden sekarang adalah tidak ada lagi upaya untuk mengkriminalisasi semua petugas yang ada di KPK, mulai dari pimpinan sampai ke level yang lebih rendah. Kalau ketegangan hubungan kepolisian dengan KPK dalam beberapa peristiwa itu modusnya hampir sama, mencari alasan, lalu dicari-cari kasus lama. Ini kan juga pernah dialami oleh Novel Baswedan. Yang terjadi dengan Bambang Wijoyanto yang kita dengar hari ini adalah menggunakan kasus soal perannya dulu di Mahkamah Konstitusi. Padahal secara hukum itu clear. Kami ini dulu tim selnya KPK yang sekarang, dan itu termasuk salah satu poin yang diklarifikasi. Kami tim sel berkeyakinan tidak ada tindak pidana di situ. Clear dalam soal ini. Makanya Bambang menjadi salah satu orang yang diloloskan ke tahap berikut. Bahkan di DPR sepanjang yang kita ketahui, ini juga ditanya dan terbukti DPR meloloskan Bambang Wijoyanto. Jadi selesai seperti ini. Jadi hanya cara mencari dalih atau mencari-cari alasan untuk menjadikan Bambang Wijoyanto menjadi tersangka. Kita semua kaget dan saya mengatakan di awal tadi harus ada penegasan dari institusi tertinggi, yaitu Presiden yang membawahikan bahwa hentikan segera dan tidak ada lagi kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. Dan ini sebetulnya kan memperbesar corengan di muka kita semua dalam wajah penegakan hukum di negeri ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting, saya setuju tadi, kalau Bambang Wijoyanto memang melakukan kesalahan, dan itu soal di Mahkamah Konstitusi kan tidak harus diperlakukan sekasar itu menurut saya. Jadi tidak harus diperlakukan sekasar itu, dipanggil baik-baik dengan prosedur, dan saya kira Bambang pasti tidak akan menolak untuk memberikan keterangan dalam soal ini. Jadi ini kan kayak memperlakukan Bambang seperti teroris saja menurut saya. Ini gambaran buruk penegakan hukum kita di Republik ini. Terima kasih. Saya juga tidak habis pikir kalau ada orang atau siapapun pihak yang berpikir kalau BW ditangkap pasti BG nggak diteruskan. Itu menurut saya antara sama dengan omongan KPK bukan dewa. Itu anak SD juga tahu. Kenapa mesti diomongin sih? KPK pasti ada salahnya KPK itu nggak usah diomongin. Itu omongan anak SD. Jadi maksud saya anak SD yang bisa ngomong bahwa dari KPK atas penangkapan wakil ketua KPK, yaitu saya ulang kembali, yaitu ada protes penangkapan Bambang Wijoyanto, kemudian tidak ada masalah KPK dengan pihak Polri, kemudian meminta polisi jangan mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, kemudian mengajak bersama-sama bersatu padu melawan korupsi. Dan Breaking News TV One akan sudah kembali sesaat. Polisi ini tidak lagi Bambang harus ditahan misalnya, kan bisa ngomong begitu Presiden, karena dia sebagai pimpinan negara ini juga kepada KPK. Kenapa alasannya kok tiba-tiba Bareskrim Polri terkait dengan kasus pelanggaran pasal 242 KUHP Yunto pasal 55 KUHP. Kasus ini berkaitan dengan sengketa pilkada, di mana yang waktu itu salah satu pengacaranya adalah Bapak BW. Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama, dari tahun 2010, dan dari hasil penyelidikan penyidik berkesimpulan sudah alat bukti yang cukup sehingga ditingkatkan menjadi
penyidikan. Oleh karena itu akan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri tadi pagi. Pak, tadi laporan itu bisa berlaku yang dijadikan bahan untuk lanjutan penyelidikan sesuai dengan, saya ulangi ya, penyelidikan yang kasus yang lama itu dijadikan bahan untuk penyelidikan yang baru. Karena kasus-kasus ini dilaporkan lagi oleh pelapornya. Apa? Apakah PDIP mempunyai dendam kepada Bambang Wijoyanto? Saya tidak melihatnya, tetap pelapor. Bukankah pelapornya dari PDIP, Pak? Bukankah pelapornya dari PDIP, Pak? Bukan partainya yang secara hukum melaporkan, itu orang. Karena yang dirugikan orang, perorangan. Punya hak untuk melaporkan. Berarti kasus 2000 selesai, lalu ada laporan baru lagi sehingga itu dibuka. Bukan kasusnya, bukan kasus yang lama. Artinya bukan kasus yang waktu itu dicabut, bukan. Kasus ini tetap terus berjalan penyidikan ini. Pak, masyarakat kemudian punya argumentasi bahwa ini adalah bagian dari politisasi terhadap KPK. Bagaimana tanggapan dari Polri sendiri? Ini adalah proses hukum, secara sepenuhnya proses hukum, bukan politisasi. Polri tidak mengenal politisasi. Apakah ini akan menjadi cicak kasus buaya jilid 2? Tidak ada. Secara institusi, KPK dengan Polri tidak ada masalah, tidak ada friksi. Kalau ada yang terkena proses hukum, silahkan diproses hukum. Baru sekarang ini kan kasus 2000. Baru bisa kita dapat, ya. Alat buktinya sudah saya depan. Tadi sudah disampaikan. Laporannya juga terkesan buru-buru, Pak. 15 pencabutan kemarin juga alasannya apa, Pak, sebenarnya, Pak? Dan nanti kalau yang seperti itu nanti biar dijawab oleh kabar ini. Kalau masalah penangkapan itu teknis penyidikan. Di dalam penyidikan sudah ada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Itu yang menjadi pedoman penyidik. Apakah itu mau dipanggil, apakah mau ditangkap, itu sepenuhnya teknis penyidikan. Berarti hari ini Pak BW masih ada penyidik itu tentu yang menentukan adalah penyidik. Jadi tidak semua penyidik seluruh Indonesia ini bisa saya awasi semua. Itu sudah ada kabar eskrim, sudah ada dir-dirnya, di Polda-Polda sudah ada dir, sudah ada satnya, dit, itu. Penjelasan Dengan pimpinan KPK, bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak melakukan penahanan. Bapak, dengan rumor yang beredar, Polri dan akan dibawa ke Komisi Perlindungan Anak? Tidak ada, ya, tidak ada. Terus anaknya ditangkap, itu tidak ada. Pak Ujang sendiri minta rekaman dari Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa ulang, Pak. Ada Rekaman ulang. Rekamannya ada, proses penangkapannya ada, silahkan nanti dicek. Gitu. Ya rumor-rumor jangan dipercayalah. Itu demikian pernyataan